Bro, banyak yang bangga melihat Jokowi tampil di Bloomberg New Economy Forum. Tapi benarkah itu forum kelas dunia atau cuma panggung kecil yang dipoles jadi besar demi kepentingan politik? Hari ini kita bahas analisis no filter dari Prof. Zulfikar Amir, Associate Professor Nanyang Technology University, Singapura. Adalah salah satu event yang mereka selenggarakan untuk membicarakan tentang tren ekonomi masa depan. Dan saya kira Pak Jokowi diundang itu ya untuk memberikan semacam visi tentang perekonomian ke depan, paling tidak di wilayah Asia Tenggara. Dan saya kira Pak Jokowi juga memanfaatkan itu dengan sangat cerdik ya kan tentunya. Cerdik atau cerdas? Kalau cerdas itu intelligence, kalau cerdik itu tricky gitu, betul, ya kan. Dan saya kira ada dua kepentingan Pak Jokowi untuk muncul di Bloomberg New Economy Forum, walaupun sebenarnya forum ini tidak sebesar yang kita duga. Okay. Tidak sebesar World Economic Forum dan sebagainya gitu ya. Karena itu kan kelihatannya dibesar-besarkan di Indonesia bahwa ini luar biasa Pak Jokowi menghadiri forum itu. Iya, sebenarnya sih ini forum biasa aja di Singapura itu hampir tiap bulan ada kan ya, ada kisru mengenai ijazah dia dan anaknya. Dan dengan muncul di Bloomberg New Economy Forum, dia ingin mengatakan bahwa ya dia masih dihargai oleh dunia internasional gitu. Jadi buat dia ya masalah ijazah itu masalah yang tidak penting gitu kan. Seperti itu sepertinya ya. Jadi ada dua kepentingan saya lihat kenapa Jokowi mau datang ke Singapura dan dengan bangga menunjukkan kehadiran dia di sana gitu kan. Tapi sekarang tekankan di situ, tetapi yang saya anggap paling penting itu ada dua mengenai satu pembangunan infrastruktur yang dia anggap sudah berhasil ya, karena menurut dia di periode sebelumnya infrastruktur masih bermasalah. Saya lihat dia ingin mengatakan begini, kelihatannya bahwa infrastruktur itu adalah legacy dia ya. Betul sekali, betul sekali. Dia tekankan itu dengan sangat kuat gitu di dalam pidatonya kan, bahwa kepemimpinan dia itu membawa satu perubahan transformatif di dalam pola pembangunan infrastruktur, ya kan. Lalu yang kedua tentu dia bicara tentang hilirisasi sebagai program pembangunan ekonomi yang dianggap sudah memberi banyak manfaat buat Indonesia. Nah, dua hal ini sebenarnya kan bisa kita kritisi gitu. Pertama soal infrastruktur, ya tentu kita akuilah Pak Jokowi sudah membangun pemerintahan Pak Jokowi, bukan dia lah ya. Pemerintahan Pak Jokowi sudah membangun banyak infrastruktur kan, jalan tol, bandara, kereta cepat yang bermasalah, ya kan, terus kemudian IKN. Ini semua infrastruktur yang dibangun dan tentu biayanya tidak murah. Ya, biayanya tidak murah dan kita tahu dampaknya adalah beban utang yang harus ditanggung oleh BUMN yang diberi tugas untuk membangun infrastruktur ini. Tetapi masalah yang paling utama adalah bahwa utilisasi atau pemanfaatan dari infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi ini sangat rendah. Sudah ada beberapa studi yang menunjukkan itu gitu. Ada sekitar jadi utility rate-nya itu cuma sekitar 30-40%. Itu faktual ya? Itu faktual gitu ya. Artinya ada masalah di sini ketika dia membangun infrastruktur. Benar bahwa Indonesia butuh infrastruktur. Itu yang dilakukan oleh China ketika melakukan spesifik pada satu sektor yaitu nikel. Ini adalah model yang dibawa dari China, karena China melakukan itu ya 20 tahun yang lalu, sehingga akhirnya mereka mampu membangun industri baterai ya dan kemudian industri mobil listrik secara masif. Sekarang China itu adalah produsen mobil listrik terbesar di dunia. Dia udah menguasai pasar betul ya? Ada sekitar 139 merek mobil listrik di China. Oversupply. Jadi begitu kita keluar dari rumah kita lihat. Betul. Nah, mereka melihat China ini mencari sumber mineral di negara-negara lain dan mereka melihat Indonesia punya deposit nikel salah satu yang terbesar di dunia. Ya, mereka tawarin lah itu. Jadi program hilirisasi ini sebenarnya adalah upaya untuk mengambil nikel dari Indonesia secara murah, ya kan, di mana smelter-smelternya itu didatangkan dari China. Gitu kan. Jadi smelter-smelter yang biasanya kalau beroperasi itu menghasilkan polusi, itu sekarang tidak dilakukan di Cina tapi di Indonesia. Ya kan, yang sekitar yang ada di Morowali, di Maluku Utara, di tempat-tempatnya tetap miskin. Ya kan, kampung mereka tetap kotor, kampung mereka tetap kumuh, ya. Sementara mineralnya itu dibawa ke China. Jadi
Hilirisasi itu sebenarnya adalah proyek di mana hilirnya itu ada di China. Gitu. Jadi hilirnya ada di Kita China. tetap jadi hulu aja. Oke. Kita tetap jadi hulu aja. Dan karena itu juga manfaat dari hilirisasi ini itu sangat kecil buat perekonomian Indonesia. Sampai sekarang itu setahu saya jumlah lapangan pekerjaan yang dihasilkan oleh proyek hilirisasi itu cuma 70.000. Nggak signifikan dong. Yang Prof. dijanjikan Sulfikar menegaskan, hilirisasi seperti ini bukan membangun industrialisasi nasional. Ini cuma memindahkan proses kotor dan murah dari Cina ke Indonesia. Sementara nilai tambah tertinggi tetap lari ke luar negeri. Indonesia dapat polusi dan beban sosialnya, Cina dapat peluang industri dan untungnya. Kalau lo suka analisis begini, jangan lupa like dan subscribe. Kita lanjutin diskusi politik dan ekonomi tanpa drama, tanpa basa-basi. Saksikan selengkapnya di podcast Abraham Shamat Speak Up. See you!